Event yang bikin seneng itu adalah event Hari Guru, dimana setiap orderan itu setiap hari masuk minimal 20, 10 itu per harinya. Itu sebelum hari H, kan hari H Hari Guru itu kan tanggal 25, jadi mulai tanggal 1 itu 10, 20 itu pasti ada orderan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irli yang Muda. Saya dari kelas A1 Manajemen angkatan tahun 2020. Di sini saya memiliki usaha yang bernama Oma Craft Jombang, di mana usaha ini adalah produk kreatif berupa buket dan juga hampers. Untuk awal usaha kita berdiri di tahun 2021, bulan Agustus tanggal 25, di mana itu adalah hari setelah kepulangan dari Pak D saya, jadi saya sedang bergabung pada saat itu. Kemudian kan selama 7 hari itu kan tentunya selama pengajian akan ada makanan dan juga minuman. Salah satunya adalah kardus dari dari air gelas kemasan itu. Nah, kardusnya itu numpuk di depan rumah kan. Habis itu saya tuh siang-siang itu duduk di depan rumah sama calon kakak ipar saya. Di situ saya merenung, terus kakak ipar saya tuh bertanya sama saya, itu kardusnya mau diapain? Terus saya bilang, nanti sama mbak dikiloin lah gitu. Emang dapat berapa? Dapatnya paling cuman 2.000 kalau nggak 3.000 per kilonya. Terus kakak ipar saya tuh bilang gini, jangan gitu deh, jangan dikiloin. Terus gimana? Saya bilang gitu, gimana kalau kita bikin hampers aja gitu. Kan saya juga mikir gitu ya, hampers, bukannya hampers itu kalau secara tampilan itu polos warna coklat gitu. Tapi kakak ipar saya tuh bilang gini, ya nggak apa-apa, nanti kita lapisi pakai kertas polos lain gitu. Kita coba aja dulu, kita cari pasarnya dulu. Habis itu oke, kita coba bikin hampers, ternyata belum laku, tapi malah mendatangkan sebuah keuntungan buat usaha kita, di mana di situ ada salah satu teman dari kakak ipar itu pesan, dia bilang gini, dia chat di WA, by WA dia chat, bisa nggak bikin sebuah buketnya itu isinya coklatos dengan budget 35.000. Dan kakak saya bilang bisa, nanti kita coba bikinkan, dan ternyata bisa. Dan semenjak saat itu usaha terus berjalan sampai 2 tahun ini. Kalau untuk cerita sebenarnya banyak, salah satunya ya kita mulut dari mulut ya, dari perkenalan dari teman-teman dekat dulu, habis itu sama teman-teman dekat alhamdulillah sudah support dan mereka mau membantu dengan cara memasarkan pakai logo. Jadi logonya itu kita print, kita kasih masing-masing teman kita itu 10 pieces, sama teman-teman kita itu disebar ke beberapa teman-teman dekatnya, dan alhamdulillah dari situ mulai ada yang pesan. Selain itu juga kita menggunakan media sosial. Karena kan gini, kenapa kita lebih memilih buat cetak logo habis itu kita share ke mulut ke mulut, jadi word of mouth, salah satu dari strategi pemasaran ya, karena itu lebih cepat buat kita mendapatkan konsumen baru, dan juga mereka lebih tahu, oh ini kalau misal mau menghubungi tinggal ada kartu namanya gitu, dan itu nggak akan hilang karena kan modelnya kan stiker, jadi bisa ditempel, entah ditempel di plat nomor kendaraan ataupun di apapun itu, bisa di casingnya HP, kan bisa diingat gitu sama calon-calon customer kita, seperti itu. Oma Craft itu sebenarnya hanya menjual 2 produk aja, yaitu hampers sama buket. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, kita juga perlu untuk ekspansi, dimana kita menambahkan produk baru yaitu strap masker, karena kita juga masih masa pandemi, jadi banyak banget orang yang pesan strap buat jadikan maskernya itu. Kemudian yang kedua juga kita ada produk baru namanya gelang dari manik-manik. Di situ kita juga bisa menambahkan nama dari customernya sesuai request, bisa nama, bisa angka ataupun bunga ataupun hiasan lainnya. Kemudian juga kita menerima jasa seserahan dan juga mahar. Nanti untuk desainnya kita bikinkan sesuai customer, ataupun biasanya customer itu membawakan contoh desain dari mereka sendiri, seperti itu. Kalau yang
hampers itu rata-rata itu target pasar kita itu adalah orang tua wali murid dari anak-anak SD sampai anak-anak SMP ya. Cuma kalau buket itu semua murid mulai dari anak TK pun juga udah banyak yang pesen. Dia pesen sendiri gitu, dia chat ke kita, ke salah satu admin kita, chat mau pesen buket kayak gini, dan itu salah satu kesenangan buat kita sih. Jadi gini, untuk setiap pemesanan, untuk setiap proses kita fotokan step by stepnya. Nanti kalau sebelum jadi buket masih rangkaian susunannya kayak gini, cocok nggak kak gitu, biasanya bilang cocok. Kalau cocok kita lanjut buat pengemasan ataupun wrapping namanya, seperti itu. Nanti kalau nggak cocok kita akan rubah lagi sampai beliaunya ataupun pemesannya itu merasa cocok dan oke. Ada, itu pertama kali masih awal-awal kita buka usaha, mungkin baru 2 bulan buka usaha. Orangnya itu pesen buket uang yang maninya 50 lembar ukuran besar. Beliaunya tuh mintanya ukurannya itu besar dan juga dikasih hiasan gitu, tapi nggak mau hiasan bunga. Soalnya kita bingung bagaimana caranya membuat ukuran besar itu tapi terlihat seperti mengembang gitu, nggak pipih gitu, karena kan nggak mau pakai bunga. Terus kita harus pakai apa kak? Pakai daun aja. Sedangkan kalau pakai daun itu cuma tipis gitu, pipih, nggak bisa ngembang besar gitu. Akhirnya revisi 3 kali tetap nggak bisa. Setelah 3 kali itu beliaunya juga komplain secara terang-terangan di depan kita, karena beliaunya kan ambil langsung ke rumah. Dia bilang tetap nggak suka kak, gimana ini, mau saya bayar apa enggak gitu. Terus kita bilang gini, nggak usah dibayar nggak apa-apa, kakaknya ambil aja, nggak jadi pesan di kita juga nggak apa-apa. Tapi mungkin karena juga sama-sama nggak enak, beliaunya hanya membayar 50% dari harga aslinya. Kalau 1 bulan kalau lagi rame ya mungkin bisa sampai 6 sampai 7 misalnya. Cuman kalau lagi sepi ya mungkin hanya angka 2, angka 3 itu pun benar-benar menjerit kalau mau angka 2, 3 itu. Itu yang pertama, kita akan cari referensinya di TikTok. Kenapa kita pilih aplikasi TikTok? Karena aplikasi TikTok itu selalu memberikan tren yang baru setiap harinya. Jadi kita tahu, oh produk ini yang lagi booming, produk ini yang lagi baru. Nggak hanya itu, kita juga bisa memperkenalkan produk baru tersebut. Siapa kali kan ada yang mau repeat order dengan model buket yang baru ini. Dan selain itu kita juga ada grup komunitas buat para pembuat buket di grup WA. Itu grupnya kita dapatkan dari grup di Facebook. Jadi ada marketplace di Facebook membuat link grup khusus buat para pebuket. Nah di sana mereka saling sharing gimana caranya bikin buket yang mengembang, cara bikin buket yang baru, terus dikasih model yang baru. Di sana sudah ada semuanya di grup. Yang alasan utama harus beli di kita adalah yang pertama, kita gratis kartu ucapan dan juga kita gratis pengiriman untuk wilayah Jombang sama wilayah Peterongan. Jombang itu Jombang Kota ya, jadi yang kecamatan Jombang Kota itu bisa gratis ongkir dari kita buat pengirimannya, sekaligus buat wilayah Peterongan Jombang. Itu yang pertama. Sama yang kedua, masalah ongkir dan juga masalah kartu ucapan, karena nggak semua para pebuket itu memberikan gratis kartu ucapan. Kemudian yang kedua, kita memiliki revisi sebanyak 3 kali, sedangkan kalau di pebuket lain mereka tidak mau adanya revisi. Kalau nggak mau ya udah, mereka bakal menolak pesanan dari customer yang banyak request seperti itu. Sedangkan kita akan menerima sampai 3 kali revisi seperti itu. Untuk urutan pemesannya, biasanya pemesan itu akan WA ke salah satu admin. Nanti setelah admin respon, mereka akan mengisi biodata mereka terlebih dahulu, untuk namanya, pemesannya, untuk siapa, kemudian model buketnya mau diisi apa, dan juga warna kertas dan lain-lain. Itu bisa ditulis di kolom deskripsinya. Nanti kita ada formatnya tersendiri untuk by WA. Setelah itu masuk ke dalam list orderan. Nah, list orderan ini nanti ada admin lagi satu, dimana dia yang akan mengingatkan kepada saya selaku yang pembuat buketnya langsung, sama kakak ipar saya yang juga ikut turut andil membuat buket. Nanti anaknya akan bilang kalau hari ini ada pesanan ini, jadi akan di list sesuai urutan. Nanti ada tabel penugasan, jadi itu sudah sesuai urutan bagaimana cara kita mengerjakannya. Dan jika sudah selesai, kita akan konfirmasi ke pelanggan,
kita foto produknya dan kita tunggu 5 menit seperti itu. Teknik pemasarannya ada 2, kayak tadi yang pertama kita by mood, jadi dari mulut ke mulut melalui teman-teman, karena pentingnya punya banyak teman kan itu. Kemudian yang kedua juga kita melalui media sosial sama marketplace. Untuk media sosialnya kita menggunakan Facebook, kemudian ada Instagram dan juga WA. Kalau Facebook kita ke ke beberapa grup seperti grup jual beli di marketplace Facebook. Kemudian yang di marketplace Shopee kita pakai live dan juga kita buat akun penjual sendiri sehingga konsumen itu bisa tahu katalognya di Shopee. Kemudian kalau yang di Instagram kita up seperti di feednya kayak gitu. Nanti kita kasih hashtag buket apa, buket Jombang, buket murah Jombang untuk memudahkan customer mencari pencarian untuk buketnya tersendiri. Kalau WA kita by status sama chat pribadi ataupun pesan siaran seperti itu. Yang pertama kita harus punya kenalan dulu sih, kayak masalah kayak buket bunga palsu ini. Kalau bunga palsu kita dapat supplier dari Malang. Kebetulan kan Malang juga terkenal sama bunga freshnya. Nah kita kebetulan punya salah satu supplier dari sana. Kita kenalnya pun juga karena beliaunya punya akun di Shopee. Kita sering beli bahannya dan juga beli bunga di Shopee, sehingga beliau menawarkan secara pribadi untuk menjadi resellernya secara offline. Dan kita datang ke store buat kita lihat langsung bagaimana kualitas dari bunga palsu dan juga bunga aslinya. Ketika kita fix deal, kita bikinkan surat perjanjian kerjasama seperti itu. Event yang bikin seneng itu adalah event hari buruh, dimana setiap orderan itu setiap hari masuk minimal 20, 10 itu per harinya. Itu sebelum hari H, kan hari H hari buruh kan tanggal 25. Jadi mulai tanggal 1 itu 10, 20 itu pasti ada orderan masuk. Bagaimana cara kita mempunyai layak customer biar customernya itu repeat order di kita? Yang pertama kita akan meminta ID Instagramnya apa, barangkali bisa kita saling mengikuti. Tapi itu berjalan selama 1 tahun mulai dari berjalannya Omikron. Untuk tahun kedua ini kita hanya mengikuti Instagramnya admin saja, dikarenakan biar mereka tahu oh kita ini ordernya di admin yang mana ya akun Instagramnya. Jadi memang sengaja kita mengikuti 2 akun aja. Tapi alhamdulillahnya kita juga punya ide. Jadi setiap per 100 pengikut di Instagram kita akan adakan giveaway, dan juga buat yang order kita kasih kita kasih data secara pribadi, kita list secara pribadi. Nanti siapa yang paling banyak order kita kasih hadiah, biasanya di akhir tahun. Kemudian juga kita kasih parcel di hari raya seperti itu. Momen sedihnya itu pertama kali dapat pesanan souvenir. Iya, souvenirnya itu souvenir bunga palsu. Nah kebetulan kita di maksimal budget 5.000 per souvenir. Jadi kan kita bingung bagaimana caranya kita mendapatkan bunga yang harganya di bawah standar gitu. Kita nemu di Mojokerto, tapi karena kita sama-sama nggak buta maps ya, mungkin karena memang jalurnya saja yang agak susah, agak sulit, jadi kita itu dibutakan map selama 1 jam dengan keadaan hujan-hujanan. Kita berangkat dari Jombang sampai Mojokerto dan pulangnya itu sampai jam 9 malam, cuman buat cari bunga buat souvenir itu, dan souvenirnya cuma 50 pieces aja kayak gitu. Motivasi dari diri saya sendiri, saya tidak ingin bekerja di bawah tekanan dan juga di bawah target. Jadi saya pengennya itu kerjanya fleksibel, bisa saya kerjakan dimanapun dan jamnya sesuai saya sendiri, kemauan saya sendiri, seperti itu. Oh ya, rencana kedepannya ini kita masih nabung buat bikin offline store, karena kan kita hanya online. Dan kalau online itu customer kan banyak datang ke rumah, mereka itu nggak bisa lihat display secara luas gitu, karena kan kita space-nya kecil, jadi kurang leluasa. Jadi kita pengennya ini masih nabung buat bikin ruko kecil gitu buat start offline.
Pesannya buat teman-teman yang belum punya usaha, ayo usaha mulai sekarang aja. Kapan lagi bisa jadi bos muda? Ya walaupun penghasilannya belum tentu ya besar. Karena apa? Ambil peluang itu jangan menunda-nunda gitu. Peluang itu bisa saja datang hanya satu kali saja. Dan juga fokus terhadap perkembangan bisnismu, fokus pengembangan bisnismu bukan dari rasa gengsimu, seperti itu. Nah, kebetulan aku bawa 3 jenis contoh buket. Yang pertama ini adalah buket bunga palsu. Ini cuma di harga 30.000 aja. Bisa dapat ukurannya medium segini. Ini cocok buat hari guru, kemudian buat acara lamaran, acara tunangan, dan juga ulang tahun. Kemudian yang buket yang kedua ini juga di harga 30.000. Ini udah free hijabnya. Hijabnya pakai bahan Bella Square. Nanti khusus modelnya kita banyak jenis macam model buket bunganya. Ini sampingnya adalah kayak gini bunganya. Nanti kita kasih daun kering. Misal kalau mau dikasih daun kering, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kita semua perbuketan kita kasih dari satu ucapan. Di antara ini kebetulan sekarang ini lagi event hari guru, jadi banyak yang pesen. Kalau yang kayak gini 45.000. Ini isinya adalah alat tulis buat gurunya biar lebih semangat untuk ngajar. Kalau hari guru itu listnya itu harganya mulai 15.000 sampai 45. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau cari buket, kemudian hampers, jasa hantaran dan juga seserahan dan juga mahar, bisa cek di Instagram kita ataupun di sosial media kita yang lain seperti Facebook dan juga marketplace Shopee di Oma Craft Jombang, atau bisa menghubungi salah satu admin, salah satu nomor saya yaitu 085 854 226 170.